Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undrian. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi pengantar teknologi informasi dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15. Baiklah, kita mulai saja, yaitu materi pertama, IVCAS dan perulangan. Jadi, yang harus kita ketahui yaitu yang jenis pernyataan kontrol dalam PHP. Pernyataan kontrol sendiri bertujuan untuk mengambil beberapa keputusan dan pengulangan perintah dalam suatu struktur program. Pada dasarnya, di setiap jenis-jenis pemrograman kita telah familiar dengan beberapa pernyataan kontrol yang ada seperti pernyataan if, pernyataan switch, pernyataan loop, dan pernyataan do while. Pernyataan if ada beberapa pilihan sintaks dalam penerapan pernyataan if sesuai dengan kondisi suatu program seperti fungsi if, fungsi if else, dan fungsi if else if else. Fungsi else if. Jadi if adalah suatu fungsi yang mengandung suatu kondisi dan suatu eksekusi operasi, di mana jika pernyataan dipenuhi maka operasi program yang kita buat akan terpenuhi. Dan apabila pernyataan tidak dapat terpenuhi, maka operasi program yang kita buat akan diabaikan. Selanjutnya, pernyataan else. Kita bisa menganggap pernyataan else sebagai perpanjangan dari if else konstruk. Jika kita memiliki lebih dari dua pilihan untuk dipilih, kita dapat menggunakan pernyataan else. Mari kita coba memahaminya menggunakan contoh pada kasus seperti yang dapat kita lihat dalam contoh di atas. Kita memiliki beberapa kondisi, jadi kita telah menggunakan serangkaian pernyataan else. Jika dalam semua kondisi yang bernilai false, maka eksekusi pada kode yang disediakan di pernyataan else terakhir. Switch. Pernyataan switch agak mirip dengan pernyataan else yang maka kita baru saja membahas di bagian sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ekspresi yang sedang diperiksa. Dalam hal pernyataan else, kita memiliki serangkaian kondisi yang berbeda dan tindakan yang sesuai akan dijalankan berdasarkan suatu kondisi. Di sisi lain, jika kita ingin membandingkan variabel dengan nilai yang berbeda, kita dapat menggunakan pernyataan switch seperti biasa. Kita akan memperhatikan contoh karena contoh adalah cara terbaik untuk memahami pernyataan switch. Kita akan lanjut ke materi IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP atau IP Internet berdasarkan aturan dari Internet Protocol atau IP. Setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP atau IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Kategori IP address yang pertama, IP statik merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Itulah materi yang telah saya sampaikan, semoga kalian bisa pahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.